Ya, polemik ijazah palsu Joko Widodo ini nampaknya belum juga selesai. Setelah juga ada laporan dari Presiden ke-7 Joko Widodo langsung ke Polda Metro Jaya, 5 orang ini terkait ijazah palsu. Ada lagi ternyata ya. Baru-baru ini tadi kita sudah mendengarkan statement ya dari politisi senior PDIP, Biter, mengatakan bahwa ternyata setelah diselidiki ini pencetakan ijazah palsu Jokowi ada di Pasar Pramuka Jakarta. Nah, sebutannya bahkan Universitas Pasar Pramuka, UPP begitu. UPP, ada lagi ya. Biarkan para narasumber yang akan mengulik lebih dalam. Pagi hari ini kita sudah kehadiran 3 orang narasumber. Dari paling ujung sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adi. Waalaikumsalam, selamat pagi Rati. Sehat, selamat ya? pagi semuanya. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Mas Ahmad Khozinuddin. Ya. Selamat pagi, koordinator tim advokasi anti kriminalisasi dan juga akademisi dan juga aktivis. Selamat pagi. Kemudian juga sudah bersama kami pagi hari ini, ya ini sudah ada Mas Andi Azwan, Waketum Jokowi Mania. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa TV One. Sehat-sehat selalu. Semangat. Saya langsung mau ke Mas Azwan aja deh. Ini melihat kan baru lagi nih ternyata kita baru tahu ternyata setelah diselidiki oleh tim dari politisi senior PDIP tadi dikatakan Biter, ini percetakannya ada di Pasar Pramuka. Kemudian yang pemilik percetakannya adalah Wamendes zaman Pak Jokowi. Oke, saya ceritakan dulu Pak Prof Paiman ya. Beliau ini tahun 97 menurut cerita beliau ya, 97 itu memang mempunyai kios percetakan di situ sampai tahun 2002. Sampai 2002, ya. Oke. Kenapa dia punya di sana itu? Disitulah dia membiayai kuliahnya. Ya. Setelah tahun 2002 dia diangkat sebagai kepala prodi ya di bagian administrasi negara di Universitas Mustafa Beragama, berhenti. 2002 ya. Tapi rentang waktu itu belum menjadi relawan sedulur Jokowi dong. Nah, 2012 baru. Belum ada. Jadi 2012 sedulur Jokowi itu muncul. Jadi begini, karena saya di situ adalah juga yang terjun langsung ya sebagai tim kampanye pada Pilkada DKI Jakarta itu ya. Memang kita ada yang di bagian partai ya, yaitu Gerindra dan PDP. Dan saya ada utusan dari Gerindra, divisi kami namanya tim sosialisasi kampanye, ya, yang mengatur semua kampanye-kampanye beliau ya, ingin ketemu dengan siapa, tempatnya di mana, kita lah yang mengatur dan kita lah yang memutuskan ini harus dilaksanakan, ini jangan kayak begitu. Nah di situ ada lagi satu divisi itu namanya divisi relawan. Inilah relawan politik pertama yang ada di Indonesia ya. Ke tahun berapa itu? Itu 2012. Ya. Waktu itu ada di tempatnya di Jalan Ki Mangunsarkoro, kemudian kita pindahkan bergabung bersama itu di Jalan Borobudur nomor 22. Kalau Better bilang Menteng 22, itu saya pertanyakan, namanya udah salah. Ya kan? Artinya kan, karena kami tidak pernah bertemu dengan dia. Ya, Komunikasi udah dijalin belum Bang? Dengan siapa? Dengan Bitor, setelah ramai ini? Kalau dia kan menyatakan, nggak ada komunikasi sama itu. Kan kalau dia menyatakan bahwa dia senior PDP, senior dari politikus PDP, ya sah-sah saja, karena dia berteman dengan orang PDP semua, saya tahu. Karena saya dari Gerindra, saya nggak kenal. Tapi apa yang disebutkan nama-nama di sana oleh beliau, itu adalah saya kenal baik. Gitu. Terakhir, yang disatakan Pak Widodo itu adalah menghilang sejak 2017. Baru kemarin saya makan siang bareng di Solo. Ya kan? Lucu buat saya gitu. Teman-teman juga pasti ketawa semua. Tapi mungkin juga politisi senior PDIP ini Bang Biter juga punya bukti yang cukup kuat, tidak mungkin langsung berucap di publik karena melihat dia juga mendalami dari sisi internal teman-teman dari PDIP yang juga pastinya mendampingi dari Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, Presiden 2 kali begitu Pak Jokowi. Saya bisa jelaskan dulu, kalau kita bicara Better ini kan selalu pakai asumsinya itu mengenai Dr. Andes. Kalau kita buka dari Pilwalkot KPU di Solo, itu insinyur haji ya? Iya, ada dua nih. Insinyur dulu, baru yang keduanya kan 2 periode nih. Dengan pasangan sama, ya, dengan efek Rudi. Ini insinyur. Berikut juga pamfletnya, stikernya, apa semuanya tuh pakai insinyur gitu. Ini kan lembaga yang terpercaya untuk itu gitu. Ya kalau dia lihat bahwa itu ada dokter, kemungkinan dia melihat dari media online. Bang, yang cukup menarik adalah dikatakan formulir pendaftaran dan segala macam itu belum ditemukan sampai sekarang di Solo katanya. Nah itu kan harus ditemukan lah oleh KPU, kan itu tugasnya mereka kan begitu kan. Ya kan? Kan itu adalah lembaga yang terpercaya untuk saat ini untuk penyelenggaraan pemilu gitu. Kalau dia bilang hilang ya ada something wrong. Dan itu tanggung jawab mereka gitu. Saya mau ke Mas Adi. Ada something wrong nggak sih Mas? Ini udah lama loh bergulirnya. Ya, problemnya masing-masing pihak mengklaim punya validasi terkait dengan temuan yang mereka punya.
bagi pendukung Pak Jokowi tentu menggunakan argumen-argumen setiap proses politik yang sudah ada, mulai dari Solo, Jakarta, dan Presiden 2 periode, termasuk misalnya statement dari pihak UGM yang memang secara eksplanatif sudah disampaikan secara terbuka. Tapi kan pihak-pihak dari kawan-kawan non-Jokowi, TPA ini kan tidak menganggap bahwa itu semuanya tidak benar. Makanya mereka itu memiliki kebenaran-kebenaran yang menurut mereka jauh lebih sahih dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh para pendukung Pak Jokowi. Jadi publik yang tidak melakukan investigasi langsung dengan apa yang terjadi hari ini sebenarnya yang mana sebenarnya lebih valid dan lebih betul ya untuk dipercaya sebagai sebuah fakta realitas yang sesungguhnya. Karena lembaga-lembaga yang selama ini memang secara institusional ini adalah lembaga publik, UGM itu bukan lembaga publik. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan UGM rasa-rasanya agak sulit untuk disebut tidak valid. Ataupun misalnya pihak kepolisian mengumumkan secara terbuka bahwa ini sudah ada penyelidikan terkait dengan kasus ijazah. Tapi kan kita tidak bisa menutup mata karena pada saat yang bersamaan kawan-kawan yang ada di non yang kemudian memberikan pembuktian-pembuktian yang katanya ada bukti baru soal pramuka dan seterusnya, ini belakangan juga berhembus kencang. Yang paling repot itu adalah kira-kira siapa yang paling otoritatif untuk menjelaskan ini semua, yang paling sahih dan paling valid. Karena di antara dua kubu ini berada di iman politiknya masing-masing, sama-sama kokoh dan sama-sama solid. Ayo mau apa? Semua sudah speak up, semua orang sudah mengatakan dengan bukti-bukti yang kemudian menurut kita per hari ini ya sama-sama ilmiah dan sama-sama objektif. Jadi rakyat yang melihat dari jauh, ini siapa nih yang mau dipercaya? Tapi memang orang selama ini selalu menggunakan bahwa proses-proses politik yang diikuti Pak Jokowi dari Solo sampai Presiden itu adalah proses formal normatif yang selalu dijadikan sebagai rujukan. Tapi kan bagi pendukung non yang selama ini mencari fakta-fakta di luar Pak Jokowi, itu semua diragukan. Semua itu perlu diaudit, semua itu mesti dibuktikan audit forensik yang katanya mengarah kepada sesuatu yang tidak benar. Terakhir kan Pak itu yang repot sebenarnya. Bilang ya, jangan-jangan sampai nanti sertifikat rumah saya juga dipertanyakan begitu ya. Saya ke Bang Ahmad, ini informasinya katanya saja atau memang punya bukti yang akan bisa mengunci bahwa beneran dicetak di Pasar Pramuka nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dari kronologis fase kasus ijazah palsu. Ini kan sebenarnya ini masuk ke fase ketiga. Jadi fase pertama itu penelusuran keabsahan ijazah itu melalui jurnalisme yang sifatnya mandiri oleh Bambang Trimulyono. Kemudian hasil penelusuran itu dituangkan dalam buku yang berjudul Jokowi Undercover dengan subtema lelaki berijazah palsu. Ujung dari karya tulis saudara Bambang Trimulyono itu justru diganjar 6 tahun penjara. Dan dalam prosesnya saya juga menjadi salah satu tim penasihat hukum di Pengadilan Negeri Surakarta. Justru sepanjang sidang selama 6 bulan itulah ya, itu tidak pernah dihadirkan ijazah asli. Dan itulah yang kemudian membuat masyarakat masih punya keyakinan ini ada masalah begitu. Kami merasa ternyata tidak selesai dengan vonis itu karena metode untuk meyakinkan publik bahwa sebuah dokumen asli itu justru dengan metode yang keliru, yakni memenjarakan orang sehingga orang hanya bisa dibungkam tapi tidak bisa mengubah keyakinan kalau dengan cara itu. Lalu fase kedua adalah fase ilmiah oleh seorang ahli digital forensik, yakni Respon. Kita terbatas bisa langsung ke intinya saja pertanyaan saya tadi, Bang. Baik, kalau ke Respon itu adalah fase yang kedua ya. Dan sekarang hari ini kita sudah masuk ke fase ketiga. Justru masyarakat tahu ada modus operandinya, yakni ini produk UPP tadi yang disebut. Bang, belum sempat dijawab, benar apa enggak? Punya buktinya untuk bukti bahwa sudah dicetak di UPP dulu? Nah, ini kan sebenarnya bukan bukti yang berasal dari klien kami ya. Tentu kami juga akan verifikasi dan validasi. Dan karena itu saya setuju hari ini perlu otoritas untuk menegaskan mana sih yang benar. Dan kalau kita bicara otoritas karena ini sudah masuk sengketa hukum, maka yang punya otoritas satu-satunya adalah lembaga peradilan, hakim. Kenapa kami kemarin menolak hasil ya dari Bareskrim Mabes Polri? Karena Bareskrim itu bukan lembaga pengadilan, itu juga sepihak, kita juga tidak dilibatkan. Justru hari ini saya makin relevan mengajak untuk Bareskrim, ayo dong buka kembali penyelidikan, karena fakta-fakta baru ini tidak bisa diabaikan, ini akan menjadi liar. Fakta-fakta baru ini harus ya dikonversi menjadi fakta hukum. Bagaimana caranya? Dengan memanggil pihak-pihak yang disebutkan semuanya itu menjadi saksi dan dituangkan dalam BAP, itulah menjadi fakta hukum. Kita tidak bisa mengesampingkan. Juga akan mungkin menelusuri begitu ya. Oh,
saya sampai hari ini justru meragukan karena kepolisian menyatakan kasus ini penyelidikannya dihentikan. Padahal dari TPUA sudah mengirimkan permintaan gelar perkara khusus kepada Biro Wasidik dan sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Karena itu ini momentum yang tepat bukan hanya bagi pihak Pak Jokowi ya, bagi seluruh rakyat juga pihak kami agar ada closing di kasus ini. Capek juga tiap hari kita ngurusin barang ini. Bang Aswan, capek begitu. Kenapa nggak dari awal Pak Jokowi memperlihatkan saja ijazahnya kepada publik sehingga tidak ada lagi nih yang seuzon ibaratnya seperti itu? Ya, beliau juga pengen untuk bisa memperlihatkan. Buktinya kan sudah diperlihatkan oleh kepada wartawan kan pada saat itu. Cuma tidak boleh dikomentasikan ya. Ya memang kan, karena ini kan akan masuk ke tahap hukum ya untuk itu. Karena sebetulnya beliau ini kan orang yang ya tidak senang lah untuk apa namanya sampai ke masalah hukum dan sebagainya. Gitu. Ya cuma ya sorry to say gitu ya, karena memang sudah keterlaluan sekali gitu ya. Harga martabat dirinya itu ya tercabik-cabik kalau untuk itu. Karena kami banyak sendiri pihak yang juga mencari bukti-bukti lainnya begitu. Kan kami sendiri nih relawan-relawan semua relawan-relawan itu ya itu kan merasakan hal yang sama kebatinan itu gitu. Kalau Abang sendiri pernah melihat ijazahnya? Sama saya? Ya. Saya nggak melihat ijazah. Walaupun waktu saat itu saya di 2012 saya di tim sana, saya nggak melihat ijazah ya. Ya kan. Jadi hanya melihat ijazah yang memang sempat dikasih. Dan saya apa yang katakan Pak Mas Adi Prey ya, saya percaya bahwa itu institusi yang mengeluarkan dari institusi yang sangat kredibel ya kan adalah UGM. Kan kuncinya sebetulnya dari situ secara mudah gitu. Ya, kalau UGM mengatakan itu adalah itu asli ya kita harus mengikuti itu karena memang itu institusi yang sangat kredibel karena dia mengeluarkan itu gitu. Betul. Bang Ahmad, ini yang cukup menarik adalah tadi Bentor mengeluarkan diksi yang digunakan adalah dicetak ulang. Begitu. Tanggapan Anda gimana? Justru dia tidak menjemput ini palsu, tapi dicetak ulang. Justru itu yang harus diverifikasi secara hukum agar informasi ini tidak menjadi liar. Itu satu. Yang kedua, memang problem kita, ya, problem kita itu pada otoritas itu hari ini ada semacam penurunan kepercayaan dengan berbagai kasus yang ada, sehingga dalam kasus yang lain saja bisa terjadi, apalagi di kasus ini problem dari otoritas yang mensahihkan. Misalkan Barreskrim begitu. Yang kedua, memang ketika otoritas politik melakukan verifikasi terhadap proses misalkan pendaftaran saat di KPUD sehingga KPU itu publik juga tahu, paham. Kita juga paham bahwa proses politik itu verifikasinya hanya sifatnya administratif dan formil, tidak ke material. Jadi bisa saja barang itu lolos walaupun bermasalah. Kan Bupati Simalungun juga pernah dipersoalkan. Sudah 2 periode tapi begitu naik menjadi pilgub itu ketahuan dan kemudian tidak dilanjutkan. Terlepas apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, tapi itu kan ketahuannya di pilgub. Saya kira hari ini memang kesempatan kita semua, juga kesempatan Pak Jokowi untuk membuktikan secara hukum. Dan karena kasus ini belum dibuktikan secara hukum, saya juga menyesalkan, menyayangkan Polda ngapain buru-buru menyatakan ada tindak pidana dugaannya pencemaran dan fitnah. Ada pencemaran dan fitnah kan harus ada kepastian dulu apakah barang ini asli atau tidak. Jangan kemudian orang sudah dituduh fitnah, sudah dituduh untuk melakukan pencemaran, sementara barang ini belum dibuktikan secara hukum. Karena itu dalam statement resmi kami dari tim advokasi Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, kami menegaskan penyelidikan ini tidak bisa dilanjutkan sebelum ada kepastian barang ini asli atau tidak. Dan barang ini asli atau tidak, ijazah ini ya harus bisa ya dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Karena hari ini barang ini jadi sengketa hukum, maka otoritas yang berwenang itu bukan penyidik, bukan penuntut umum, bukan juga lawyer, tapi pengadilan. Dan putusan pengadilan itu harus inkrah, baru lari ke proses yang disebut dengan pencemaran. Nah, ini yang saya sayangkan, karena kami juga sudah menyatakan, misalkan lewat Bang Medi Juniarto, sebenarnya ada Perma loh, nomor 1 tahun 1956, kalau ada sengketa keperdataan terkait satu hak keperdataan dalam ini, hak terhadap ijazah apakah haknya Pak Jokowi atau tidak, ini harus diselesaikan dulu, jangan lari ke pidana. Poinnya sudah kita tangkap, nanti kita akan mendengar dari Mas Adi dan juga Bang Aswan seperti apa, tapi tahan dulu sejenak, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami.